Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika 2 dan di pertemuan 13 kali ini kita masih akan membahas tentang kesetimbangan reaksi kimia. Untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan energi bebas Gibbs. Jadi di pertemuan ke-13 ini saya akan fokus membahas tentang konstanta kesetimbangan. Jadi setelah di minggu yang lalu kita sedikit membahas tentang energi bebas Gibbs atau delta G. Nah, nanti di sini nilai delta G tersebut akan kita gunakan untuk menentukan nilai konstanta kesetimbangan suatu reaksi, di mana untuk persamaan dasarnya adalah ini K ini sama dengan eksponensial minus delta G per RT. Nah, jadi dari persamaan pertama ini, kita ubah lagi bentuknya menjadi ln K sama dengan minus delta G per RT. Nah, jadi di antara beberapa persamaan ini, persamaan yang umum adalah yang biasa digunakan atau yang lebih mudah digunakan adalah persamaan yang kedua ini. Jadi nanti ketika sudah diketahui nilai delta G-nya, nanti kita bisa menentukan nilai K dari persamaan yang kedua ini, begitu. Kemudian untuk delta G itu sendiri, ini merupakan gabungan dari energi bebas Gibbs untuk masing-masing senyawa murninya. Jadi tanda I di sini merupakan senyawa murni. Di sini juga saya tuliskan, Gi merupakan properti senyawa murni I pada kondisi standar dan tekanan tertentu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa nilai Gi itu hanya dipengaruhi oleh temperatur. Ya, jadi karena Gi hanya dipengaruhi oleh temperatur, makanya untuk nilai delta G dan juga K itu juga hanya dipengaruhi oleh temperatur atau merupakan fungsi temperatur. Jadi karena persamaannya ini saling terkait atau saling berkaitan, makanya nanti untuk delta G dan nilai K atau konstanta kesetimbangan reaksi itu juga hanya dipengaruhi oleh temperatur. Selanjutnya, tadi setelah saya sampaikan bahwa nilai konstanta kesetimbangan reaksi atau K itu hanya dipengaruhi oleh temperatur, sekarang kita lihat gimana sih persamaannya yang menghubungkan antara nilai K dengan temperatur. Jadi di sini ada D ln K per dt sama dengan delta H per RT kuadrat. Jadi di sini ada K, konstanta kesetimbangan, kemudian ada T, temperatur, kemudian ada delta H ini entalpi. Selanjutnya di sini ada R itu adalah konstanta gas dan ini juga temperatur ya. Kemudian dari persamaan ini kalau misalnya kita turunkan, tapi di sini dengan catatan nilai delta H-nya ini tidak dipengaruhi oleh temperatur, kita bisa mendapatkan persamaan yang kedua ini. Persamaan kedua ini adalah ln K per K aksen sama dengan minus delta H per R dikali 1 per T dikurangi 1 per T aksen. Nah, persamaan ini sering disebut juga sebagai persamaan Van Hoff. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan yang menghubungkan nilai K dengan temperatur. Jadi nanti ketika diketahui nilai K atau konstanta kesetimbangan reaksi pada temperatur tertentu, misalnya pada 298 Kelvin, sudah diketahui ya nilai K-nya. Kemudian nanti kita diminta untuk menentukan nilai K pada suhu yang lain. Nah, nanti kita bisa menentukan nilai K tersebut pada suhu yang baru, itu dengan menggunakan persamaan yang saya beri kotak ini. Kemudian, ada beberapa catatan penting di sini. Apabila reaksinya eksotermis atau entalpinya itu negatif, maka nilai K ini akan menurun seiring dengan meningkatnya temperatur. Kemudian untuk reaksi yang endotermis, nilai K akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur.
Kemudian di sini ada juga dua persamaan uh, yang menghubungkan entalpi sebagai fungsi temperatur dan juga entropi sebagai fungsi temperatur. Jadi di persamaan yang atas ini menunjukkan persamaan entalpi apabila nilainya itu dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian yang di persamaan kedua ini juga ada persamaan untuk entropi apabila nilainya dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian di sini ada grafik. Nih, grafik yang saya ambil dari buku Smith-Vaness, di mana grafik ini menunjukkan konstanta kesetimbangan sebagai fungsi dari temperatur. Nah, jadi di sini di sumbu X ini ada 1/T kali 10 pangkat 4. Kemudian di sumbu Y-nya ini ada ln K. Nah, jadi nanti cara menggunakannya gimana? Nanti misalnya kalian sudah punya ada suatu reaksi tertentu ya. Di sini kan ada beberapa reaksi nih di setiap garis. Ini ada nih untuk reaksi yang berbeda-beda nih untuk setiap garis. Jadi nanti misalnya kalian punya suatu reaksi tertentu, terus temperaturnya juga udah diketahui, nanti kalian hitung dulu. Itu temperaturnya dimasukkan ke dalam persamaan yang ini, ya kan? Kemudian nanti kalian nanti hasil yang diperoleh ini misalnya dapatnya 12 gitu ya. Kemudian untuk reaksinya misalnya reaksinya yang ini pembentukan etilen C2H4 itu nanti kita tarik garis ke kiri dapat nilai ln K-nya ya kan. Nilai ln K nanti kalian bisa mendapatkan nilai K dari situ. Selanjutnya di sini ada beberapa informasi tambahan juga. Jadi untuk nilai konstanta kesetimbangan reaksi atau nilai K itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi nilai K di sini juga bisa merupakan hasil perkalian dari beberapa faktor yaitu K0, K1, dan K2. Di mana untuk K0 ini menunjukkan konstanta kesetimbangan pada temperatur reference yaitu temperatur T0. Jadi biasanya temperatur reference ini nilainya itu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Di mana untuk mencari K0 ini persamaannya di persamaan 13.21 ini. Kemudian untuk faktor yang kedua ada K1. Di sini ada K1. K1 itu adalah faktor pengali yang yang menunjukkan efek dari temperatur, ya kan? Nah, untuk K0 kali K1 itu adalah konstanta kesetimbangan pada temperatur tertentu yaitu T ketika panas reaksinya itu tidak dipengaruhi oleh temperatur gitu. Kemudian untuk mencari nilai K1 ini bisa dilihat persamaannya di persamaan 13.22. Kemudian faktor yang terakhir yaitu K2. K2 ini jadi dengan adanya pengali berupa K2 ini itu memberikan adanya pengaruh temperatur di dalam persamaan atau di dalam penentuan nilai K di sini gitu. Tapi pengaruh temperaturnya itu cukup kecil. Sini. Nah, kemudian untuk faktor K2 ini juga kita melibatkan delta H sebagai fungsi temperatur. Kalau tadi K1 ini delta H-nya itu atau panas reaksinya itu tidak dipengaruhi oleh temperatur. Sementara untuk yang faktor K2 ini delta H-nya ini berubah seiring dengan berubahnya temperatur. Jadi ini informasi aja untuk kalian. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini contoh soal yang saya berikan ini cukup sederhana, tidak terlalu susah. Jadi misalnya di sini contoh soal pertama diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi berikut pada 298 Kelvin. Jadi di sini ada reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen, ya kan? Kemudian diketahui delta G-nya minus 33 kJ. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini kan diketahui
delta G-nya itu sama dengan minus 33 kilojoule. Tapi ini kan karena untuk pada reaktannya untuk 1 mol N2, makanya ini kita juga bisa sebutkan, juga bisa katakan bahwa delta G ini minus 33 kilojoule per mol. Karena di sini kan ada 1 mol nitrogen gitu ya. Gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Tadi di slide yang awal saya sudah sampaikan bahwa untuk menentukan konstanta kesetimbangan reaksi kita bisa gunakan energi bebas Gibbs, yaitu persamaannya ini, ln K sama dengan minus delta G dibagi dengan RT. Jadi kita masukkan saja karena di sini delta G-nya udah diketahui minus 33 dan di sini saya ubah menjadi joule itu ya, jadi 33 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, kemudian ini kan minus. Di sini minus kan tadi. Nah, di sini di persamaan sendiri juga minus, maka di sini jadi plus ya. Maka di sini minusnya hilang jadi plus. Kemudian jadi 33 kali 10 pangkat 3 joule atau bisa juga saya tulis joule per mol, ya kan? Nah, kemudian dibagi R. Di sini R yang digunakan adalah 8,314 joule per mol Kelvin. Kemudian suhunya pada ini 298 Kelvin. Dapat nilai ln K-nya 13,32 dan untuk mendapatkannya hanya tinggal dieksponensialkan dan itu kita dapat nilai K-nya sama dengan 6,1 kali 10 pangkat 5. Harusnya ini nggak susah, mudah-mudahan semuanya paham. Nah, nanti untuk berikutnya, sekarang, saya lupa. Nah, jadi di sini dari hasil perhitungan kita pada contoh soal 1, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan dan ini saya tuliskan dalam 3 poin. Yang pertama adalah apabila delta G-nya kurang dari 0, maka kita akan mendapatkan K-nya lebih dari 1. Ini seperti di contoh soal pertama ini. Jadi kan ini diketahui delta G-nya sama dengan minus 33 kan. Ini delta G-nya kan kurang dari 0 kan. Ya kan? Tapi ternyata kita dapat nilai K-nya ini lebih dari 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesetimbangannya itu akan lebih disukai berjalan ke kanan. Jadi maksudnya dalam kondisi setimbang itu akan lebih banyak produk yang dihasilkan, ya kan? Jadi dalam kondisi setimbang tersebut jumlah produknya akan lebih banyak dibandingkan dengan reaktannya. Kemudian untuk poin yang kedua, apabila delta G-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai K-nya sama dengan 1. Nah, dalam kondisi ini, ketika reaksi itu berada dalam kesetimbangan, maka jumlah produk itu akan sama banyaknya dengan reaktannya, gitu. Kemudian untuk poin yang terakhir, kalau misalnya delta G-nya itu lebih dari 0, maka kita akan dapatkan K-nya itu kurang dari 1. Dan itu artinya, dalam kondisi setimbang itu lebih disukai untuk mengarah ke reaktan gitu ya. Jadi akhirnya jumlah reaktannya itu lebih banyak dibandingkan produk. Nah, jadi untuk topik kesetimbangan reaksi, hubungan antara delta G dengan K, itu ada beberapa poin tadi 3 tadi yang penting untuk kalian ketahui. Gitu. Selanjutnya di slide ini, Nah, tadi kan di soal pertama tadi udah diketahui nilai delta G-nya. Sekarang bagaimana kalau misalnya nilai delta G-nya itu tidak diketahui? Tapi yang diketahui itu adalah delta HF dan juga nilai S atau entropi. Nah, jadi di sini ini kita masih gunakan reaksi yang sama. Terus diketahui masing-masing nilai delta HF pada 298 untuk nitrogen, hidrogen, dan amonia. Begitu juga untuk entropinya diketahui nilainya di sini. Nah, sekarang kita ingin menentukan delta G-nya, energi bebas Gibbs-nya, ya kan? Jadi pertama-tama nanti kalian hitung dulu delta H pada 298.
Ini mungkin persamaannya kalian udah cukup familiar, jadi itu adalah total dari delta HF produk dikurang total dari delta HF reaktan. Kemudian untuk entropi juga kayak gitu, nanti untuk delta S atau perubahan entropi pada suhu 298 itu adalah total dari entropi produk dikurangi dengan total dari entropinya reaktan. Kemudian sekarang kita masuk ke perhitungan delta H di 298 ya. Jadi pertama nih kita hitung dulu total delta HF-nya untuk produk. Di sini kan produknya ini ya, NH3. Tapi perlu diingat di sini koefisiennya ada 2, ya kan? Ada 2, jadi jangan lupa nanti ini minus 46,2 dikali 2 dikurangi reaktan. Nah, reaktan ini karena keduanya nilainya 0, makanya langsung kita kurang 0 dan hasilnya minus 92,4 kJ per mol. Kemudian sekarang kita masuk ke entropinya. Entropinya juga sama. Jadi nanti dari produknya ini 193 dikalikan dengan 2, ya kan? Dikurangi dengan 192 ditambah dengan 131 dikali 3. Ini jadi jangan lupa dikalikan dengan koefisien reaksinya. Itu nanti kalian akan dapat nilainya minus 199 Joule per mol Kelvin. Nah, dari sini kan kita udah dapat nilai delta H di 298 dan juga delta S di 298. Berikutnya kita bisa hitung nilai energi bebas Gibbs-nya dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini sebenarnya udah pernah saya singgung sedikit di pertemuan yang lalu. Jadi delta G sama dengan delta H min T delta S. Terus kita masukkan tadi delta H298 ini hasil perhitungan. Ini saya jadikan, tadi kan kilojoule per mol ya kalau nggak salah. Nah ini kan kilojoule per mol, saya jadikan joule per mol. Jadi minus 92.400 joule per mol dikurangi ini suhunya 298 Kelvin dikalikan dengan delta S 298 yaitu minus 199 Joule per mol Kelvin. Dari sini kalian akan dapat hasil delta G-nya minus 33098 Joule per mol dan kita ubah menjadi kilojoule per mol hasilnya minus 33,1 di mana nilai ini akan sama dengan kurang lebih ya, hanya beda sedikit di komanya aja. Ini nilainya sama dengan di soal pertama tadi ini, ya kan? Delta G-nya sama dengan minus 33 kJ per mol. Nah, jadi gitu kalau misalnya tidak diketahui energi bebas Gibbs-nya, tapi yang diketahui itu hanya data delta H dan data entropi. Jadi kalian juga bisa menentukan nilai energi bebas Gibbs-nya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Di sini adalah contoh soal yang menunjukkan bagaimana cara menggunakan persamaan Van Hoff tadi ya. Jadi di sini diminta untuk menentukan nilai K untuk reaksi pembentukan amonia, di mana reaksinya ini sama dengan di contoh soal pertama tadi, tapi di sini diminta nilai K pada 1000 Kelvin. Nah, jadi topik ini terkait dengan yang saya sampaikan di sini, pengaruh temperatur pada nilai K. Jadi di sini nanti akan kita gunakan persamaan Van Hoff ini. Jadi kita lihat langsung aja. Nah, jadi di sini kita gunakan persamaan ln K per K aksen sama dengan minus delta H per R kali 1 per T minus 1 per T aksen, ya kan? Nah, di sini untuk K ini adalah nilai K pada suhu yang ditanyakan. Jadi pada 1000. Jadi di sini ln K pada 1000 Kelvin. Nah, untuk K aksen ini pada suhu yang diketahui atau suhu kalau di contoh soal 1 tadi kan kita udah tahu nilai K pada suhu 298 Kelvin kan. Nah, jadi di sini K aksennya itu K pada 298 Kelvin, kemudian untuk entalpinya juga pada 298 Kelvin. Dan di sini ada konstanta gas dan ini juga untuk T yang biasa ini T yang ditanyakan ini 1000. Untuk T aksen itu yang 298. Kemudian
Kalian tinggal masukkan aja data-data yang udah diketahui. Di sini ada lon. K1000-nya ini kan yang ditanya. Kemudian K298 itu kan tadi seperti di contoh soal 1 ya. Nah, di sini. Ini kan nilai K pada 298 Kelvin 6,1 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk delta H298 ini juga tadi yang kita hitung di contoh soal yang sebelumnya ada, ini minus 92400. Nilai R-nya masih sama, 8,314 yang kita gunakan. Kemudian 1 per 1000 minus 1 per 298. Kemudian ini kalian hitung aja. Nah, nanti ini mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya cara menyelesaikan atau menentukan cara untuk mendapatkan nilai K pada 1000 Kelvin ini. Jadi ini dieksponensialkan dulu. Ya kan, yang di sisi kanan ini dieksponensialkan dulu, nanti di sini ln-nya hilang. Ini hasil eksponensial dari minus 26,18. Nah, nanti dari sini kalian bisa dapat, tinggal dikaliin aja konstanta kesetimbangan untuk reaksi pembentukan amonia pada suhu 1000 Kelvin, didapat nilainya 2,6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari hasil ini, kalau misalnya kita kembali ke 3 poin yang penting tadi, ini kan nilai K-nya kurang dari 1 ya. Coba kita kembali ke yang ini. Nah, nilainya kurang dari 1 kan. Nah, berarti kita bisa ketahui bahwa reaksi pembentukan amonia pada suhu 1000 Kelvin itu nanti akan jumlah produk yang dihasilkan itu akan sedikit. Karena jumlah reaktannya itu akan lebih banyak dibandingkan produk. Jadi keseimbangannya itu kecenderungannya akan bergerak ke arah reaktan, begitu. Jadi setelah kalian menghitung, saya harap juga kalian bisa menganalisis dari hasil yang diperoleh. Itu saja untuk materi pertemuan ke-13 kali ini. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir kita akan menyelesaikan materi tentang keseimbangan reaksi ini. Nah, untuk kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.